Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyarul Qois dengan NIM 12450111345. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai suatu aplikasi. Nah, yang dimana aplikasi tersebut akan ada fitur login dan register atau disebut autentikasi. Dan kemudian ada fitur list-list produk atau yang biasa disebut dengan CRUD. Jadi nanti di aplikasi itu kita bisa nge-create suatu produk, bisa nge-read produk, nge-update produk, dan nge-delete satu produk. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suwanto Sanjaya selaku dosen pemrograman web. Nah, eh, langsung saja kita masuk ke file yang saya buat ataupun struktur folder yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan Next.js untuk eh, membuat aplikasinya karena di aplikasi ini ada sisi backend dan sisi front end-nya. Jadi saya langsung menggunakan Next.js yang dimana Next.js ini merupakan monolith, yakni di dalam satu folder itu terdapat front end dan juga back end-nya. Nah, kemudian karena ini merupakan satu aplikasi yang memerlukan database, yang aplikasi ini akan menyimpan suatu data dari user, jadi diperlukanlah satu database. Nah, di mana database tersebut saya menggunakan PostgreSQL sini. Mungkin dari skema folder, struktur folder dulu akan saya bahas. Nah, di sini ya ginilah setapan dari Next.js, di mana di sini ada folder app, kemudian nah ini saya buat API seperti ini, VPI kan ku, global CSS, layout, page, node modules, public, script, get ignore, agents, kemudian next config, JS config JSON, dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti biasa lah ya, folder-folder setapan yang diinstal melalui pip. Nah, jadi di sini langsung terbuatlah struktur foldernya ataupun kerangka foldernya. Mana di sini yang folder yang saya buat itu ada di app itu ada authentication, dashboard, dan dashboard ada product dan lain sebagainya. Kemudian ada API, kemudian ada untuk libnya dan ada authentic di mana di lib ada authentication out, folder out dan folder products. Kemudian di sini ada file db.js untuk mengkoneksikan dengan db dan di sini ada outconfig.js, out.js, kemudian proxy.js. Nah, kita mungkin bahas ke Postgres-nya dulu ya sebagai skema database. Di sini saya ada query sederhana. Nanti di dalam aplikasi saya itu terdiri dari dua table, ada product sama user. Mungkin saya jalankan dulu aplikasinya. Ya, maaf, sini yang random. Oke. Di sini ada file products ya, produk, kemudian ada user di tabelnya. Mungkin kita jalankan dulu untuk si user. Ini ada tiga query yang ada namanya username, ada namanya kois, ada admin, ada kois, dan ada admin 2. Jadi ada tiga user yang sudah saya inputkan melalui form register yang saya buat. Kemudian di sini ada products. Products itu isinya ada mechanical keyboard dan laptop pro 14. Di sini kita bisa menambahkan melalui aplikasi yang saya buat. Mungkin kita bisa lihat dulu aplikasinya. Di sini ada compile proxy dulu. Sini. Agak dulu sebentar. Ada keterlambatan dalam mengcompile. Ya, di sini udah statusnya udah get. Nah, sini aplikasinya. Di sini ada aplikasi yang saya buat, yang mana di menu awal itu ada menu login, di mana di menu login itu ada username dan password. Kemudian kita mengikuti username dan password. Apabila kita belum mempunyai username dan password, kita bisa daftar di sini. Nah, kita bisa daftar, contoh misalkan kita daftar ya, nama lengkap. Di sini kenapa nggak kelihatan? Karena saya menggunakan font gray dan saya di browser saya aktifkan mode gelap.
Mungkin kalau misalkan nggak pakai mode gelap, ini tulisannya bisa kelihatan. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan buat aplikasinya, misalkan untuk meminimalisir kendala browser, mungkin ya pakai font-font yang lebih terang, kayak warna biru, kemudian digradienkan mungkin dan lain sebagainya dengan warna yang kayak grey putih atau lainnya. Jadi misalkan pakai font gelap, ini tulisannya nggak kelihatan. Oke, di sini ada nama lengkap. Ini ya, Arsyad Abdul Rois, Abdul Rois, kemudian username Rois, password 123. Daftar sekarang. Oke, di sini sudah terdaftar. Kita bisa lihat dari usersnya. Kita nih ada ini baru ataupun ada field baru namanya Kois dengan ID 4. Kemudian di sini ada password yang kita isikan tadi 123. Ini bentuk hashing dari password 123 tersebut di hash. Kemudian dengan nama panjangnya Asyadul Kois. Nah, kenapa bisa begini? Kenapa nggak 123? Karena kita memakai Bcrypt sebagai uh, untuk menghashing sebuah password ataupun untuk membuat password itu yang awalnya bilangan yang bisa dibaca menjadi tulisan yang tidak terbaca dengan melalui kombinasi huruf, angka, dan lain sebagainya. Nah, di mana itu eh, saya buat dengan menggunakan ya di sini di authentication kemudian di action. Di sini kita masukkan file Bcrypt-nya. Jadi kita Bcrypt, di sini harusnya ada function Bcrypt. Nih, jadi kita hash password, kita Bcrypt, kita hash si password itu. Ini hash si Bcrypt-nya. Jadi otomatis nanti password yang kita input kan, misalkan 123 akan jadi seperti ini di dalam database. Nah, jadi ketika database kita dijebol ataupun kita melalui SQL injection oleh hacker, otomatis mereka tidak bisa melihat isi dari password di admin itu apa. Karena filenya sudah kita hash. Nah, disinilah strukturnya. Ada authentication. Ini untuk fitur loginnya. Nah, oke, sini ada beberapa kode yang bisa keep. Nah, inilah untuk fitur login page. Di sini menu login page, ada login button dan lain-lain seperti ini. Kemudian untuk menu register itu di sini. Oke, di sini. Nah, di sini menu registernya. Terlihat di situ kan ada form yang berisikan nama dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada function submit button. Submit button. Oke, kita masuk ke menu loginnya ya. Kita masukkan Gois, kedua tiga. Nah, ini menu passwordnya. Nanti kita masuk ke dashboard. Mungkin saya akan jelaskan dulu untuk gimana file itu bisa bekerja ataupun setapan dari Postgres saya, gimana uh, aplikasi saya bisa terhubung ke si aplikasi saya bisa terhubung ke dalam Postgres-nya, ke dalam database. Diawali dengan ini, .env.local, di mana saya menginputkan database URL, kemudian saya simpan di dalam file env. Guna file env ini, yakni untuk hal-hal yang sifatnya itu kredensial, yang nggak bisa dipublish. Jadi kita simpan di sini dan kita masuk, misalkan kita upload di Git, kita masukkan ke, jangan lupa kita masukkan ke Git ignore. Jadi file kita itu nggak diupload, nggak dipublish di dalam GitHub kita. Di sini biasanya berisi password ataupun misalkan di database URL. Di sini kan ada nama Postgres kemudian 123 ini kan password saya, kemudian localhost 5432 nama nama database-nya. Kemudian di sini ada out secret. Gunanya itu karena kita pakai next out, jadinya kita harus memasukkannya ke dalam env next out. Ini gunanya untuk ngeautentikasi si sign in, sign out, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Seperti itu. Di sini ada port config untuk login page.
Ini redirect langsung ke login. Jadi ketika kita masukkan kita running filenya atau running aplikasinya, dia langsung ke login untuk menu sign in. Nah, kemudian ketika kita sign in, kita akan masuk ke menu dashboard. Nih, seperti ini. Ada daftar produk, ada laptop Pro 14, mechanical keyboard, yang stoknya 25, ada menu edit dan hapus, ada menu tambah produk, dan ada menu search. Nah, di mana di sini struktur foldernya itu berawal dari si app. Kemudian dari app ini kan masuk ke dashboard kan, tapi kita kita di folder dashboard ini kita kasih tanda kurung, artinya file dashboard ini sebenarnya di URL nggak kita buka. Di sini disebutnya root groups di dalam Next.js. Jadi Next.js itu routingnya pakai sistem folder. Beda dengan React yang pakai eh, apa ya? Yang pakai React Router DOM yang disebut virtual DOM ataupun dia pakai eh, use use navigate dan lain-lain. Nah, kalau kalau di Next.js dia pakai folder sama kayak apa ya? Contoh Astro. Astro tuh pakai folder juga. Astro.js. Nah, jadi dari app itu masuk ke menu login. Ini setara ya login. Kemudian ketika kita klik loading, kita klik login, dia akan menu ke dalam menu products. Ini menu products-nya. Dalam menu products baru ada produk. Nih, ada produknya. Ada folder produk. Di dalam folder produk, di dalam produk ini ada menu edit, ada menu edit, menu tambah, dan lain-lain. Nih, tambah, edit, yang berdasarkan ID-nya. Habis itu ada pula komponen, yakni delete di sini. Nah, jadi di sini yang di atas ini dan di bawah ini sebenarnya itu adalah si dashboard yang ada di sini. Maksudnya di sini. Nih. Jadi dashboard itu sebenarnya nggak kebaca, langsung dia ke menu produk, si produk ini. Jadi misalkan ini jadinya namanya produk produk dot delete modal JSX gitu. Yang di delete modal di edit ID, ditambah ID atau di edit ID ataupun di komponen. Nih, jadi ketika kita klik ini masuknya ke komponen URL-nya. Oke. Begitulah ya struktur foldernya. Jadi kita menggabungkannya melalui folder. Jadi kalau mau ke sini harus pakai folder ini, dalam folder ini ada folder ini, ada folder ini, ada folder ini. Nah, begitulah cara main untuk routing di Next.js. Nah, kemudian itu saat kita login, otomatis eh, kita harus ngecek dulu nih si user. Dia udah diautentikasi nggak, cocok nggak sama si database, atau dia nyimpan nyimpan cookie ataupun session nggak sih. Nah, disitulah fungsi si middleware. Middleware-nya saya pakai proxy.js, namanya proxy.js. Bisa kasih nama middleware.js juga. Sini gunanya dia di tengah-tengah antara login dan juga eh, antara login dan juga antara masuk ke dalam aplikasinya, antara login page dan masuk ke produk. Jadi dia ngecek si user, betul nggak nih usernya nih password dan namanya. Kalau betul ya udah masuk ke menu produk. Kemudian di sini ada tab products, di mana kita bisa menambahkan produk, kita bisa search produk. Mungkin kita tambah produk dulu ya. Produk. Oke, compile. Ya lambat ya. Di sini kita compiling. Produk sudah tambah kan jadi slash produk. Yang dashboard nggak kebaca karena kita kita dalam kurung kan. Jadi si yang di dalam kurung setiap kita membuat folder di app, yang dalam kurung nggak kebaca. Langsung dia ke produk dan ke menu tambah, folder tambah. Nah, di sini bisa kita masukkan nama produk, iPhone, harganya 12 juta lah ya, 12, stoknya 8.
simpan. Nah, di sini ada nih iPhone 12 juta harganya, stoknya 8. Sini otomatis masuk ke dalam database-nya. Products yang awalnya isinya tadi laptop pro dan mechanical keyboard, dan kita masukkan ke dalam query. Set. Nah, di sini ada iPhone. Dan ID-nya 5. Karena ID yang kedua dan 3 sudah kita pakai. Kemudian kita coba lagi untuk menu edit. Sini dia nge-compile, masuk get products edit. Nah, kita bisa ubah namanya nih. Akan stoknya sisa 2 deh. Karena ada yang beli secara offline dan nggak ke-update di aplikasi. Nah, jadi stoknya 2. Sini yang awalnya tadi si apa tadi kita update? Si laptop pro-nya jumlahnya tadi ada 9, tidak ada 2. Kita panggil lagi ya. Set. Nih, laptop pro stok 2. Oke. Dan juga kita bisa hapus. Contoh misalkan iPhone-nya kita hapus. Terus produk. Nih, langsung kehapus. Tanpa ada di kliennya semacam rendering lagi. Itu karena kita buat file baru. Kita buat komponen yang di dalamnya langsung kita pakai untuk delete. Kemudian kita tambahkan di menu page.jsx. Kita panggil si delete modal. Bisa. Jadi di klien dia langsung nge-refresh secara cepat. Dan di data di sini otomatis nanti langsung ke hapus juga. Sisa si laptop pro sama mechanical keyboard. Kemudian ada di sini untuk isi navbar dan juga footer. Di sini isinya itu ada sini. Sini ada untuk navbarnya, dashboard. Kemudian di sini yang ini untuk dashboard, mohon maaf. Yang di sini ada untuk navbar. Navbar ada beranda, produk, link. Sini. Kemudian sini ada untuk footernya. Kemudian dashboard layout kita masukkan ke dalam children agar dia otomatis masuk ke dalam menu dashboard. Jadi dashboardnya enggak ini aja, otomatis yang si ini sebagai navbar dan si ini sebagai footer, dan ini si dashboard itu sebagai parentnya. Parentnya si ini parent, ini navbar, ini footer yang masuk ke dalam layout.jsx. Kemudian ya beginilah struktur foldernya. Mungkin sekian demo aplikasi dan penjelasan singkat terkait workflow aplikasi tersebut. Mohon maaf atas kekurangan. Bila itu awal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.